Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih. Saat ini kita akan berdiskusi tentang bulan Ramadan. Saya sudah ditemani dengan buku atau kitab Durrun Nasihin karya Syekh Utsman. Tapi mohon maaf nanti jangan ditertawakan karena mungkin bacaan saya belepotan. Niat saya hanya lillahi ta'ala tahadus bin nikmah bahwa kita sudah akan memasuki bulan Ramadan di tahun 2022 ini. Maka sebagai rasa gembira saya kepingin mengajak para pemirsa semuanya untuk berdiskusi tentang seperti apakah keutamaan Ramadan. Jadi saya bukan ustadz, bukan siapapun. Jadi mohon nanti para pemirsa mengkoreksi bacaan saya yang sangat belepotan ini. Sebenarnya saya tidak bisa membaca ini, hanya pura-pura bisa. Oke, yang pertama ada sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang gembira atas masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari neraka. Ini sudah umum ya, sudah sering kita dengar dari para kiai, para ustadz di pengajian-pengajian, dan mungkin saja ada yang mengatakan ini hadis doif, bahkan hadis maudhu ya. Ya, saya kira kan ini kan lebih yang penulis buku ini kan lebih alim dan lebih sepuh daripada mereka-mereka yang mengatakan bahwa ini doif, ini palsu, ini maudhu dan sebagainya. Kemudian pada malam pertama bulan Ramadan Allah berfirman, barang siapa yang mencintai kami maka kami mencintainya, dan barang siapa yang mencari kami maka kami pun mencarinya, dan barang siapa yang beristighfar memohon ampun kepada kami maka kami akan mengampuni dosanya dengan kemuliaan Ramadan. Allah itu tidak bisa dipengaruhi, atau perbuatan Allah tidak ada musababnya, tetapi Allah sudah berkehendak akan mengampuni orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang mencintai Allah dengan kehendaknya Allah, dengan kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian dikatakan juga bahwa suhufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, dan Taurat diturunkan pada malam ke-6. Kapan itu? Yaitu setelah 700 tahun dari diturunkannya suhuf Ibrahim. Kemudian kitab Zabur diturunkan pada malam ke-21 Ramadan. Kapan diturunkannya? Yaitu setelah 500 tahun diturunkannya suhuf kitab sebelumnya ya. Dan kitab Injil diturunkan pada malam ke-20 malam ke-18 di bulan Ramadan, setelah 1100 tahun diturunkannya kitab Zabur. Dan Al-Quran diturunkan pada malam ke-27 bulan Ramadan, setelah 500
600 tahun diturunkannya kitab Injil. Kemudian ada juga hadis dari Ibnu Abbas, yaitu Rasulullah pernah bersabda, seandainya umatku tahu apa keutamaan Ramadan, maka mereka semua akan berharap seluruh tahun itu semuanya bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena di dalam bulan Ramadan itu kebaikan akan dilipat gandakan, ketaatan dikabulkan, doa-doa diijabahi, dan dosa-dosa diampuni. Sedangkan surga rindu kepada kita umat Nabi Muhammad. Rasulullah juga berfirman, sesungguhnya surga itu rindu kepada 4 orang, yaitu yang pertama para pembaca Al-Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang memelihara lisannya dari kata-kata atau kata-kata yang menyakiti orang lain, berbohong dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, surga sangat merindukan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dikatakan dalam khobar, ketika hilal Ramadan itu terbit, maka goncanglah arsy dan kursi, dan malaikat bergemuruh, ramai berkata, wah, beruntunglah umat Nabi Muhammad SAW yang memberikan mereka kemuliaan dan mengampuni mereka dan memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Sedangkan matahari, rembulan, dan bintang-bintang, bahkan burung yang terbang di angkasa dan ikan yang berenang di air, dan setiap sesuatu yang mempunyai ruh di atas bumi pada siang dan malam memohon ampunan atas umat Nabi Muhammad, kecuali setan. Maka pada pagi harinya, maka tidak ada yang tertinggal kecuali Allah telah mengampuni dosanya. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, hai para malaikat, jadikanlah doa kalian, sholawat kalian, dan tasbih kalian di bulan Ramadan ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Muhammad. Muhammad ini karena la yusalli, dia tidak pernah sholat fakot sekalipun. Ketika masuk bulan Ramadan, maka dia menghias dirinya dengan pakaian yang baru dan berparfum dan sholat, kemudian mengqadai apa yang telah ditinggalnya. Kemudian ada seorang yang bertanya kepadanya, hai Muhammad, kenapa kok kamu melakukan seperti itu? Muhammad menjawab, bukankah ini bulan taubat dan bulan rahmat dan bulan barokah? Barangkali saja Allah akan membalasnya atau mengampuni saya dengan keutamaannya. Kemudian Muhammad itu mati, dan ada yang memimpikan bertemu dengan Muhammad. Maka ditanyalah Muhammad, hai Muhammad, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Maka Muhammad menjawab, saya diampuni oleh Allah karena memuliakan bulan Ramadan. Oke, kemudian Rasulullah bersabda juga, apabila di antara kalian yang bangun dari tidurnya pada bulan Ramadan, kemudian
apabila ada kalian yang tidur dalam bulan Ramadan dan menggerak-gerakkan berbolak-balik tubuhnya di atas tikar dari kiri ke kanan, maka malaikat berkata, "Kum, berdirilah, bangunlah. Barakah Allah atas kalian dan rahmat Allah atas kalian." Apabila hamba itu berdiri untuk sholat, maka malaikat akan berdoa baginya apa yang berdoa, firos atau tikar yang di tempat tidur atau kasur yang di tempat tidur. Bagaimana doanya kasur itu? Semoga Allah, ya Allah, berikanlah dia kasur atau tikar marfu'ah yang terangkat, atau mungkin ini maksudnya tikar di surga. Ketika dia mengenakan bajunya, maka baju itu akan berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepadanya perhiasan surga." Dan apabila dia mengenakan sandalnya, maka sandal itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tetapkanlah kedua kakinya di atas Shiratal Mustaqim." Dan apabila dia meraih wadah, maka wadah itu akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah dia min akwabil jannah." Mungkin wadah-wadah surga. Kalau akwab ini sebenarnya artinya bintang, tapi mungkin di sini diterjemahkan sebagai wadah juga. Apabila dia berwudu, maka air yang dibuat berwudu itu juga akan berdoa, "Ya Allah, bersihkanlah dia dari dosanya dan kesalahan-kesalahannya." Dan apabila dia berdiri untuk sholat, maka rumah yang ditempatinya sholat maka akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, luaskanlah kuburnya dan sinarilah liang lahatnya. Kemudian tambahkanlah rahmat rahmatmu ya Allah." Dan Allah melihat kepadanya, memandang kepadanya dengan pandangan rahmat. Dan Allah berfirman, "Hai hambaku." Dan apabila selesai sholat hamba itu berdoa, maka Allah akan berfirman kepada si hamba yang berdoa itu, yang dari tidur, kemudian dia bangun, kemudian dia mengenakan baju, mengenakan sandal, kemudian berwudu, kemudian sholat. Setelah sholat kan berdoa, maka ketika berdoa itu Allah akan berfirman, "Hai hambaku, darimu doa dan dari kami adalah ijabah. Darimu permintaan dan dari kami adalah pemenuhan. Darimu istighfar, maka dari kami adalah ampunan." Masya Allah ya. Kemudian kita cari hadis lagi. Allah dalam sebuah hadis qudsi berfirman kepada Nabi Musa, "Sesungguhnya Allah memberikan dua cahaya kepada umat Nabi Muhammad untuk menerangi dua kegelapan." Nabi Musa bertanya, "Cahaya apakah Allah? Cahaya apakah itu Allah?" Yang pertama adalah cahaya Ramadan dan yang kedua adalah cahaya Quran. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Apakah dua kegelapan ya Allah?" Kegelapan yang tadi disinari dengan dua sinar itu, yang pertama adalah
gelapnya hari kiamat, dan yang kedua adalah gelapnya alam kubur. Ada juga sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan, Allah mencatat baginya setiap langkah kakinya sama dengan ibadah setahun. Dan Rasulullah berjanji, maka dia juga selain diberi pahala seperti itu, kelak di mahsyar akan bersamaku di bawah arasy. Dan barang siapa yang mendawamkan atau melestarikan atau membiasakan sholat jamaah pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan memberi setiap rakaat dari sholatnya itu sebuah kota, setiap rakaat sebuah kota. Dan barang siapa yang berbakti kepada ayah ibunya pada bulan Ramadan, maka Allah akan memandang dengan pandangan rahmat kepadanya. Dan kata Rasulullah, wa ana kafilu fil jannati, dan aku akan menanggungnya di jannah, di surga. Dan barang siapa ada perempuan yang mencari ridho suaminya pada bulan Ramadan, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pahalanya Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asia. Dan barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya muslim pada bulan Ramadan, maka Allah akan memenuhi hajatnya 1000 hajat pada hari kiamat. Pada bulan Ramadan, Rasulullah juga bersabda bahwa pada malam awal bulan Ramadan maka setan akan dibelenggu dan jin-jin akan dilempar. Kemudian pintu-pintu neraka akan ditutup dan tidak akan dibuka. Kemudian sebaliknya pintu surga akan dibuka dan tidak akan ditutup. Dan Allah berfirman, setiap malam pada bulan Ramadan itu 3 kali. Yang pertama, hal bin sa'il, adakah orang yang meminta, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Firman Allah yang kedua, apakah ada yang bertobat, maka aku akan kabulkan tobatnya. Dan firman Allah yang ketiga, adakah yang memohon ampun, maka aku ampuni dosanya. Dan Allah membebaskan setiap hari Allah membebaskan 1 juta orang yang seharusnya masuk neraka. Kemudian pada malam Jumat di bulan-bulan Ramadan, maka Allah akan membebaskan 1 juta orang setiap jam. Dan pada akhir bulan Ramadan Allah akan membebaskan orang-orang yang seharusnya masuk neraka, itu sejumlah mereka yang telah dibebaskan mulai awal Ramadan hingga akhir bulan Ramadan tersebut. Demikian diskusi kita kali ini. Mohon maaf ngapunten bagi para kiai, para syekh, para ustadz, para santri, kangkang santri. Bacaan saya belepotan. Ini cuman kepingin saja pura-pura bisa baca, bukan pura-pura bisa baca ya, kepingin saja tahadus bin nikmah, merayakan kegembiraan mau bulan Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.